Pinililipat yun. Kamu magpapatakan niya. Ayan na ang gana ng ini. Ayan, nabuo na naman mo. Nawala na. Tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, oh, this is very dangerous time. Very dangerous time. Amerika siap mau nyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran, berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar, tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Mungkin yang negara-negara punya nuklir, ya, dia matinya lebih cepat. Kita mungkin mati juga, tapi lama kita matinya, ya kan? Benar nggak? Jadi it's dangerous time. We are living, kita hidup dalam, nah kita harus hati-hati. Dan untuk itulah, Juru bicara militer Iran, Iman Tajik, mengklaim bahwa Teheran memiliki kendali penuh atas langit Israel. Mengutip Tribun News pada 18 Juni, peringatan itu diutarakan oleh Iman Tajik dalam pernyataannya baru-baru ini. Lebih tepatnya, ia menyatakan bahwa serangan rudal Iran pada Selasa 17 Juni malam mengartikan bahwa Teheran memperoleh kendali penuh atas langit Israel. Mengklaim bahwa Israel sekaligus warga negaranya menjadi tak berdaya melawan serangan rudal Iran. Dilaporkan bahwa Israel telah menembak jatuh sejumlah serangan rudal dan pesawat tak berawak Iran melalui sistem pertahanan rudalnya. Tetapi diklaim juga bahwa beberapa rudal Iran berhasil menembus dan menghantam tanah Israel. Iran beneran gak main-main. Tadi malam Iran baru aja ngirimin rudal balistik sejil seberat 1 ton ke Tel Aviv, Israel. Dan ini merupakan rudal kelas berat, bukan kaleng-kaleng. Selain itu, militer Iran juga nyampein pesan ke Israel kalau mereka nggak cabut dan juga nyerah, mereka bakalan kirimin rudal selama 24 jam non-stop. Dan kalau itu benar-benar kejadian, perang dunia ketiga itu bukan omong kosong. Sekarang Indonesia harus siap buat menerima kemungkinan adanya perang dunia ketiga. Karena yang sekarang udah mulai perang adalah negara-negara yang punya alat-alat tempur dan juga nuklir-nuklir canggih. Jadi nggak boleh dianggap remeh. Apalagi mirisnya banyak masyarakat Indonesia yang jadiin ini bahan bercandaan. Nah, mungkin Israel nekat. Ya, nekat karena begini. Ya itu tadi, karena kekuatan militernya setara, seimbang. Nah, Israel nekat menyerang karena mereka berdasarkan data intelijen Mossad yang sudah beroperasi, mereka kan mengikuti para petinggi militer dan politik yang tinggal di utara Teheran. Utara Teheran itu adalah daerah elit, ring satunya di Teheran lah. Itu dihuni petinggi militer dan politik. Makanya dalam serangan setengah jam itu Jumat 13 Juni itu bisa menewaskan waktu itu 6 petinggi militer, masuk Panglima Angkatan Bersenjatanya Jenderal Muhammad Bagiri, Komandan Garda Revolusi Jenderal Hussein Salami. Nah terus, dengan penghinaan terbesar ketiga langsung ke jantungnya, ke Teheran. Ibarat kalau gurita Hamas sama Hizbullah tentakelnya, ini palanya langsung diserang. Nah, itu kan penghinaan terbesar ketiga. Nah mau nggak mau Iran wajib balas itu. Kenapa?
karena itu untuk menjaga kredibilitas rezim. Nanti kan masyarakat nggak percaya, udah bobol sama Mossad, tewas Panglima Angkatan Bersenjata, terus Komandan Garda Revolusi, kok masih nggak dibalas itu? Nggak bertindak? Nah iya, itu akan menjadi pertanyaan, itu bahaya, itu akan memunculkan bibit-bibit oposisi di Iran yang memang kita tahu ada orang yang merasa yang sudah ada. I'm in a suburb south of Tel Aviv, Rishon LeZion, where you can see where a ballistic missile hit in the early hours of this morning. This area is currently closed off because what's left of these buildings can collapse any time, and it's unclear if there is still any danger coming from parts of the rocket that hit here. 2 people were killed here, around 50 people injured, but the police also says that the shelters provided a lot of protection for the people, really saved lives. And you can also see what the shockwave caused, what damage that caused here in the street. And people are really in shock. They did not expect a direct hit in a residential area, and they're bracing themselves for more strikes as Israel has been continuing its strikes in Iran. מוקד, מול המוקד, תדבר מול המוקד ותתכנן פה לפנות. אפשר לחלק לצוותים? יאללה. ישראל, רגע שנייה. ישראל מחלק לצוותים בצורה מסודית מפקדים. יש לנו פה 2 צוותים, תתפצלו. יש בערי גלעד 12, לפחות 2 בתי היערכות. יש שם, לדעתי, לפחות 600-700. Ya saudara, sekarang saya ada di Israel dan banyak yang bertanya tentang bagaimana kondisi Israel pasca serangan Iran semalam ya. Memang semalam benar ada serangan dari Iran, kira-kira setengah 2 pagi itu ya serangannya terjadi, dan karena itu sirine Israel itu meraung-raung di kota tua Yerusalem memberi peringatan bahwa ada serangan. Tapi rupanya serangan itu dengan mudah bisa dipatahkan dari berita-berita pagi ini, dan karena itu saat ini kondisi masih relatif aman. Justru yang menjadi sasaran serangan itu adalah kota tua Yerusalem ini ya. Nah, dalam informasi saya tadi pagi dan sudah diposting di TikTok, di Instagram, di YouTube, saya membaca di sana ada banyak orang Islam dari Indonesia yang berikan komentar, wah, hancurkan Israel, ini saatnya Israel dimusnahkan dari muka bumi, bravo Iran dan sebagainya. Nah, ya sebenarnya lucu juga ya melihat bahwa sejumlah orang masih tetap melihat bahwa perang Israel dengan negara-negara lain ini adalah perang agama. Nah, mungkin di sini saya perlu beritahu juga kepada rekan-rekan Islam ya, bahwa justru Kristen di Israel ini sangat minor, sangat sedikit. Paling banyak itu yang beragama Yahudi, disusul oleh orang Islam, agama Islam, dan kemudian baru Kristen dengan berbagai macam denominasinya. Tapi Islam, penduduk Israel itu cukup banyak yang Islam. Dan apakah mereka itu, sikap mereka terhadap serangan Iran ini ya? Saya tadi sempat berbicara dengan, ya di jalan saya coba-coba nanya beberapa orang Islam bagaimana respon mereka, termasuk juga beberapa tour guide yang saya kenal di Israel ini, yang sekarang bersama dengan saya juga. Talib itu seorang Islam, juga beberapa yang lain saya coba hubungi, bagaimana respon mereka. Nah, justru Islam yang ada di Israel ini, mereka betul-betul mengecam Iran. Dan juga tadi pagi saya dengar berita juga, berita dari Yordania, ada wawancara dengan masyarakat Islam di Yordania, juga di Mesir, juga di Arab Saudi dan beberapa negara Arab lainnya. Itu mereka betul-betul mengutuk serangan Iran. Kenapa? Bukan karena mereka pro Israel, bukan. Ya, seandainya memang Iran sama Israel memang harus baku hajar sampai salah satu musnah, dan hanya itu urusan
agama, urusan kebangsaan saja, maka nggak jadi soal. Masalahnya orang Islam yang dukung Iran untuk menghajar Israel ini, mereka tidak sadar bahwa justru Iran ini menargetkan kota tua Yerusalem. Kalau kota tua yang diserang, maka yang diserang itu justru adalah situs Islam yang paling sakral di Yerusalem ini, yaitu Masjid Al-Aqsa, Dome of the Rock. Kita tahu bahwa dulu disitulah Bait Allah, ya, Bait Allah Salomo didirikan di sana, di puncak Bukit Muria. Lalu Bait Allah kedua juga zaman Herodes didirikan di sana, tapi dihancurkan oleh orang Roma. Lalu belakangan dari pihak Islam, Umar bin Khattab itu datang dan dia membangun Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock. Dan ini menjadi tempat suci Islam, dan ini warisan Islam. Saudara lihat ya bahwa Israel itu, beberapa golongan ortodoks dari Israel itu memang berencana untuk membangun Bait Allah 3. Mereka berusaha untuk membangun Bait Allah 3 karena mereka percaya bahwa Bait Allah Mesias itu baru akan datang kalau Bait Allah 3 didirikan. Masalahnya mereka mau mendirikan Bait Allah itu di tempat di mana Bait Allah 1 dan 2. Persis tempatnya. Masalahnya ada masjid di atas, Al-Aqsa di atas, Dome of the Rock di atas. Karena itulah, maka itu masih menjadi kendala. Kalau sampai Israel atau orang Yahudi membongkar Dome of the Rock dan membangun di sana, itu menjadi memicu perang dunia. Karena warisan Islam yang sangat hebat di Yerusalem ini akan musnah. Nah sekarang saudara pikir, kalau sampai Iran serang dan dia menargetkan kota tua, begitu Iran membombardir rudalnya menghantam kota Yerusalem tua, maka kemungkinan besar justru Dome of the Rock itu akan hancur. Nah itu namanya merugikan Islam kan? Itulah sebabnya orang Islam di Israel, di Yordania, di Mesir, di Arab Saudi itu mewanti-wanti Iran supaya jangan sembarangan, karena justru ya mungkin secara kebangsaan bisa menghancurkan Israel, tapi secara agama itu menghancurkan satu warisan Islam yang terbesar. Ya, bayangkan Islam masjid itu dari tahun 700-an. Dan itu menjadi bangunan tertua yang berdiri sampai hari ini, saudara. Bait Allah Salomo berdiri di tempat itu kira-kira 500 tahun. Bait Allah Herodes itu dari tahun 20 sebelum Masehi didirikan Raja Herodes Agung, hancur tahun 70. Jadi kira-kira 90 tahun saja. Tapi masjid ini, ya, masjid itu tuh dari tahun 700-an sampai sekarang masih ada dan dipelihara. Dan itu menjadi salah satu kebanggaan Islam. Tapi kalau Iran menyerangnya, Iran menghancurkan satu warisan Islam besar. Nah, makanya saya bilang, wah, ini teman-teman Islam dari Indonesia yang, bravo Iran, hajar Israel, ya, sikat Israel, ratakan dengan tanah. Mereka tidak pakai otak. Kenapa? Karena kalau ratakan dengan tanah, termasuk masjid juga rata dengan tanah. Nah, gimana, ayo? Ya, ini saya ada di Bukit Zaitun, yang berbatasan langsung ada lembah Kidron di bawah, dan di atas itu adalah kota tua, di mana itu juga ada Dome of the Rock itu ya. Mungkin sedikit kelihatan ya, itu Dome of the Rock-nya ya. Nah, saudara bisa lihat di sana. Nah, itu ada kubah emas yang nampak di sana, itu adalah Dome of the Rock. Dan kalau itu dihajar ya sudah habis semua itu. Jadi saya kira kalau orang benci Israel silakan, ya, mau dukung Iran juga silakan, tapi resikonya yaitu Israel hancur. Seandainya demikian, maka rata dengan tanah seperti dikatakan teman-teman Islam di Indonesia, ratakan dengan tanah, maka termasuk Masjid Dome of the Rock, ratakan dengan tanah. Yang rugi siapa? Ya, Israel rugi, tapi umat Islam juga rugi. Ya, itu kira-kira sedikit informasi untuk membuka wawasan kita ya, supaya jangan sembarang dukung. Ini urusan politik, bukan urusan agama. Tapi kalau kalian mau melibatkan urusan agama, maka sebenarnya warisan agama kalian yang terancam di sini. Ya, ada gereja di sini juga, ada gereja Makam Kudus yang penting juga ya. Tapi saya kira yang menjadi salah satu ikon kota Yerusalem tua ini adalah Masjid Dome of the Rock ini. Oke, dari Israel demikianlah informasinya. Nanti saya akan update informasi-informasi terkini dari Israel. Sampai saat ini kondisi masih cukup aman. Ya, tahu malam ya.
Karena mungkin serangan itu diprediksi serangannya akan datang pada malam hari.